yang mulai mengalami penurunan pendapatan usai adanya program nasional makan bergizi gratis di lorong kantin SMP Negeri 19 Palembang yang biasanya ramai siswa berburu jajanan di jam-jam istirahat sekolah. Kantin sekolah dalam mengelola program MBG telah dibahas dalam rapat lintas kementerian. Program makanan bergizi gratis hadir membawa harapan baru, menjamin nutrisi optimal untuk masa depan anak bangsa. Namun, di balik manfaat besar itu, muncul suara keresahan daripada jantung ekonomi sekolah, para pedagang kantin. Benarkah inisiatif sosial ini justru mematikan roda ekonomi usaha kecil? Kami akan membedah tantangan keberlanjutan ekonomi lokal bersama sudut pandang dari ibu kantin, ahli bisnis, dan perwakilan satuan pelaksana program gizi. Apakah program MBG dapat bersinergi dengan kantin sekolah? Ya pasti menurun ya Mbak, karena apa? Kalau biasanya istirahat kedua itu anak-anak masih belum jajan. Kalau setelah ada MBG ini kan habis makan siang, dapatnya itu waktu makan siang, itu pasti yang jajan cuma seberapa aja. Apalagi kalau anak kecil pasti tidak mungkin, soalnya dia sudah kenyang setelah makan itu. Karena kalau yang kelas kecil kan habis makan dia langsung pulang. Ya mungkin 30. Ya, untuk makanan berat pastinya separuh Mbak, karena kan biasanya makan, kalau saya kan jualnya permen, snack-snack gitu, ya kering paling 30% lah gitu. Oh enggak pernah. Tak tahu ya? Enggak pernah. Tapi ya bagaimana, maksudnya dampak dari MBG-nya aja, enggak pernah dikasih ruang untuk mengolah MBG itu sendiri, enggak pernah. Ya mungkin kalau sekarang kan nggak dapat MBG, mungkin untuk istirahat kedua anak-anak lebih banyak yang beli karena dia kan nggak dapat makan. Tapi ya kadang ada yang mengeluh, kita nggak dapat makan. Jadi ada dampak negatifnya juga ada dampak positifnya. Kalau mungkin dampak positif dari kantin kita omsetnya nggak bertambah. Yang negatifnya itu kasihan anak-anak karena dia nggak dapat makan siang lagi seperti itu. Itu plus minus ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau pro-nya banyak masyarakat yang dilibatkan gitu, terutama dari itu toko-toko sekitar, pasar sekitar, itu kan bahan bakunya ngambil dari sana, dan juga para petani juga ikut ambil di sini. Kalau kantin saya kurang tahu ya. Kalau yang saya lihat sekilas itu ada kantin yang ikut ambil, tapi nggak banyak, cuma sebagian kecil. Kalau itu bisa kerjasama, untuk kerjasamanya bisa dalam hal apa, gitu. Mungkin dalam hal laut, mungkin bisa dikaitkan. Tentunya yang di kantin ada sebagian yang mengeluh. Mengeluhnya itu karena sudah dibawa bekal dari rumah anaknya, di kantin jajannya itu sedikit. Jadi makanya kan ikut SPBG. Jadi berkurang lah pemasukan di kantin. Menurut Bapak melihat dampak ekonominya ya dari program MBG terhadap pedagang kecil seperti kantin sekolah itu gimana sih Bapak? Oke. Nah, yang pasti kan kalau namanya kebijakan pemerintah ya pasti ada positif negatif ya. Nah, dari kebijakan tersebut kan sudah kelihatan, ya kan, yang sebenarnya yang dapat manfaat langsung itu kan bukan hanya dari segi penerima manfaat dalam arti siswa, apalagi orang tuanya gitu kan, lumayan buat saving, ya kan, anaknya bisa makan gratis, lalu kemudian nanti sebagian dari alokasi budget rumah tangganya bisa dialokasikan untuk yang lain, gitu. Nah, tinggal problemnya adalah pertama, apakah eksekusinya berjalan dengan baik? Ya kan, apakah memang misalkan standar gizinya memang memenuhi ya standar kebersihan kualitas makanan, dalam arti si penerimaan manfaat itu justru bukannya tambah sakit ya, tapi justru harus lebih sehat, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang mungkin kedua adalah sebenarnya multiplier effect-nya ya. Jadi kan bukan yang mendapatkan manfaatkan bukan hanya dari segi siswa itu sendiri ya, tapi juga industri ya, industri penunjang, misalkan industri susu itu kan mereka kan juga meningkat ya omsetnya. Nah, kembali lagi itu kan juga plus minus ya. Apakah memang pemberdayaannya itu dari UMKM, dari perusahaan besar nasional atau dari luar negeri?
gitu kan, atau justru malah menaikkan impor gitu. Ya plus minus lah. Nah kalau misalkan dari segi pedagang sekolahnya ya memang pasti akan terdampak gitu. Ya harapannya sih pemerintah mungkin bisa bisa mencarikan alternatif ya, bisa memberikan solusi yang lain untuk pedagang-pedagang ini ya, mereka mungkin tidak bisa dapat eh, apa market di sekolah, tapi mereka mungkin bisa cari market yang lain. Karena itu kan makannya kan cuma sekali sehari sekali atau sehari 2 kali ya. Untuk Sekali pagi siang seperti sore kan. Sekali ya. Kan nggak ada jajan mungkin. Ya kan nah, tinggal pedagangnya harus inovasi juga gitu. Gimana caranya mereka tetap bisa jualan yang menarik, yang menarik siswa. Hanya bergantung pada makanan pokok ya. Kalau makanan